tidak usah saya lanjut. Ini saya kira sudah banyak dan mohon maaf kalau Agun. Satu lagi, Prof. Satu lagi. Ya. Terkait dengan itu, saya masih penasaran. Yang mana tadi itu? Jadi begini, karena tidak puas Heisenberg, ini menarik Kak. Sebentar. Karena tidak puas sama Heisenberg, Ya. Einstein bilang, saya akan bukti bahwa itu keliru. Ya. Lalu Bohr bilang, kenapa kamu dikte Tuhan? Kamu Ya. begitu. Ya. Nah, maka dia mengajak Podolsky, Ya. Rosen, Ya. membuat penelitian kan. Ya. Kemudian lahirlah penelitian namanya fisika entanglement. Iya, entanglement. Ya kan? Nah, Ya. ketika ditanya, apa itu entanglement? Susah dijelaskan. Iya, ya, oke, saya lanjut. Tetapi, Ya. kalau Indonesia itu apa? Klinik. Ya. Itu kan klinik. Ya. Di Indonesia ada. Itu penjelasan itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Einstein itu ingin membuktikan terbalik mekanika kuantum, bahwa kalau mekanika kuantum benar, maka pasti akan ada fenomena yang demikian ini, bahwa ada dua partikel yang terpisah sangat jauh. Kalau ini diubah, itu juga berubah di sana. Dan dalam seluruh itu Einstein bilang, kau sudah salah ini teorimu ini, karena tidak mungkin. Ternyata itu terbukti. Jadi kritik terbalik dari Einstein itu mengharapkan bahwa itu tidak terbukti, ternyata terbukti secara eksperimen. Makanya disebut Rosen-Einstein-Podolsky paradoks. Mestinya dia tidak. Nah, itu yang kaitannya dengan klinik tadi. Nah, ini akan mengubah pandangan kita tentang ruang waktu, bahwa seberapa jauh pun ke sana itu bisa orang berkomunikasi. Itu anunya, karena entanglement terpisah tetapi berkomunikasi terus. Kalau mau ditafsirkan sebagai klinik, itu juga bisa. Jadi ada kaitannya dengan simetri juga di situ. Saya kira banyak hal. Jadi yang tadi dipersoalkan oleh Pak Presiden, ujung-ujungnya kalau yang saya tanggapi, tidak harus dipersoalkan kalau kita bisa kemudian memberi mutu kepada pendidikan tinggi kita, karena itu kan yang akan jadi struktur piramidanya. Itu di atas ini kaum intelektual ini harus ada secara konsisten menyebar ke bawah ya. Tapi kalau ini tumpul kita begini, kita semua menjadi sedikit saja di atas SMA. Akhirnya kan tidak mencerahkan. Kita berhenti pasti di menghafal saja. Dihafal itu Al-Quran, lalu dihafalnya juga banyak yang terlupa. Saya kira karena para sahabat itu menghafal Al-Quran sebenarnya bukan dia force dari awal. Mereka itu membaca habis dalam salatnya, dalam salat malamnya, sehingga dia hafal. Kalau kita ada kursus hafal, saya pernah tanya itu, apa memang dihafal demikian seperti ini? Dia bilang tidak. Kita hanya store, kita hafal, nanti dilupa ini, tapi yang jelas pernah di store, itu yang diklaim sebagai dihafal. Iya, jumlah hafalan. Iya. Tidak mungkin lah. Saya kira itu Pak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih diskusinya bagus sekali. Kayak waktu sudah jam 10 dan ruang ini kita bikin diskusi dengan waktu-waktu tertentu, ruang-ruang tertentu, ya. Mungkin sebulan sekali. Oh, silakan, Pak Sul. Ada komentar? Oh, dia yang simpulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya minta maaf karena di SSB ini kan praktis saya tidak aktif. Hanya sekali saja jundur. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya saya siap hanya untuk menjadi pendengar. Ya. Yang ketiga, sedikit sebagai pernyataan singkat terkait dengan diskusi yang berkembang. Ya, saya jadi teringat dengan Dia Ikhlas bahwa begitu panjang diskusi kita sejak dulu adanya Prof Paci, tapi kemudian ya menjadi anonim, sepertinya tidak berbentuk. Maka saya ingin memulai dengan ada yang istilah demistifikasi Islam versus ya religious anonim. Kalau kemudian tadi Kak Kasim Matar
mengatakan perubahan itu adalah keniscayaan, maka tentu menjadi pertanyaan kuncinya adalah perubahan apa yang kita maksud? Karena perubahan itu kan tetap memiliki dimensi atau katakanlah dua arah. Apakah dia destruktif atau dia kemudian prospektif? Itu kan ya persoalannya adalah bagaimana kita memetrikasi apakah dia destruktif atau dia prospektif. Ya, ini menjadi penting karena itu membutuhkan indikator. Dia membutuhkan instrumen untuk menilai itu. Ya, atau paling tidak ada indikan yang dimiliki oleh kita semua untuk mengatakan ini adalah cahaya atau ini adalah sebenarnya bawaan dari jin gitu. Ya, jadi ini penting untuk kemudian kita bisa melihat itu dengan baik. Ya, sehingga ya bagaimana kemudian mendorong itu kepada perubahan-perubahan yang sifatnya prospektif. Dan kemudian bagaimana menilai. Sehingga apa yang muncul sekarang ini terkait dengan yang disampaikan tadi Pak Presiden, kita bisa mengatakan apa betul itu sesuatu yang baik ke depan. Karena boleh jadi yang kelihatan nampak ini sekarang ini baik, tapi ternyata itu berjangka panjang adalah justru buruk di akhirnya. Oleh karena itu sekaitan dengan itu, dengan apa yang disampaikan tadi oleh Kaca, ya, saya kira kita kembali kalau kemudian kita menyatakan demitifikasi untuk Islam, maka jelas sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Tasrif tadi, bahwa ternyata kekesalan itu kan yang disampaikan oleh Prof. sama juga kekesalan yang disampaikan oleh Pak Habibie, ya. Dan itu sebenarnya kan Ibnu Sina atau katakanlah yang disebut tadi Golden Age itu memang mereka fondasinya Islam yang kuat dulu, kemudian baru belajar ilmu-ilmu ya secara umum sekalipun tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dia fondasinya bagus. Tidak salah Prof. Tidak salah Kaca kalau orang kemudian banyak yang hafiz. Yang salah adalah karena dia berhenti di situ. Dia tidak lanjut untuk kemudian implemented ya, khususnya mengelaborasi dalam hal pemahaman terhadap teknologi yang baik. Ini yang harus kemudian yang saya kira dilahirkan dari diskusi ini, bahwa mari kemudian kita mendorong kalau itu ada berbagai tempat tahfiz itu, lalu kemudian bekali anak-anak kita itu, generasi kita dengan pendidikan seperti apa yang disampaikan tadi ya Prof. Tasrif. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum closing statement, nanti closing statementnya Kak Taslim. Mungkin Prof. Kasim ada komentar sedikit lagi dari pembicaraan teman-teman? Ya, Pak Azul. Jadi perubahan yang saya maksud tadi juga saya sudah katakan, dia berpijak pada ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tetap relatif. Ya. Eksakta juga relatif. Kan pengalaman ilmu pengetahuan itu kan teori berganti teori. Ya. Sehingga semuanya sepanjang dia berdasarkan ilmu pengetahuan kalau dalam agama, sepanjang mazhab atau pikiran itu didukung oleh sekelompok ulama, bukan ulama yang kita kenal kan? Ulama yang dimaksud oleh Al-Quran. Alim. Karena itu kalau saya menulis biasanya cendekiawan garis miring ulama. Saya tidak mau menggunakan istilah ulama yang dipakai orang Indonesia. Tidak tahu pakai ayat atau tidak. Ya. Saya tidak pakai ulama itu. Karena menurut Al-Quran, mereka yang saintis itu yang ulama. Ya. Bukan ulama itu yang, bukan itu. Tapi untuk menghormati supaya saya kasih garis miring saja. Ya. Anda perhatikan tulisan saya kalau menyebut ulama, biasanya cendekiawan saya tulis. Atau intelektual, garis miring ulama. Mazhab pemikiran juga begitu. Sepanjang didukung oleh ulama atau cendekiawan, apakah agamawan atau bukan, sekelompok cendekiawan mendukung pikiran keagamaan itu benar. Seluas mana skopnya akan dianut, itu persoalan proses. Karena para imam mazhab itu tidak pernah bermimpi bahwa dia punya pikiran akan menjadi paradigma. Mereka hanya didatangi oleh orang-orang sekampungnya. Ustaz, bagaimana ini? Pendapat saya begini. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia punya pikiran akan menjadi paradigma. Tapi karena mereka cerdas,
dalam merespon persoalan-persoalan itu, pikiran mereka terkumpul menjadi mazhab. Jadi mazhab. Anda boleh kita mengatakan mazhab ini benar atau tidak benar ya. Semuanya akan ya. Jadi kalau saya menghormati pengertian Islam minimalis, ya ringan saja. Hargai semua pendapat orang Islam itu. Hanya satu yang saya tidak suka, artinya saya ikut melawan kalau bentuk keislaman itu dalam bentuk kekerasan fisik. Itu saja. Tapi kalau istilahnya radikal, ekstrim, pikirannya ya, tidak apa-apa. Jangan dia mencederai orang secara fisik. Nah, itu yang saya tidak suka. Itu saja. Ya. Jadi perubahan yang didasarkan didukung oleh kaum cendekiawan. Karena saya melihat di sains juga begitu. Setelah teori itu diterima oleh dunia, kemudian muncul saintis yang baru merevisi itu teori. Ya, merevisi. Hawking siapa ya? Stephen Hawking sering menyebut alien. Ya bagi saya membaca Quran, jangan-jangan dia katakan alien. Dia akan menyarankan umat manusia tidak usah mengundang alien datang ke sini. Jangan melakukan kontak dengan alien. Karena bisa saja kalau kontak dengan alien, manusia dijajah oleh alien itu. Tidak salah, Hawking mengatakan seperti itu. Saya membaca Al-Quran, jangan-jangan peradaban tinggi yang dimaksud Hawking itu sebenarnya fenomena malaikat. Cuma dia saintis menyebutnya alien. Ya. Atau jin. Hanya saintis yang bisa menangkap fenomena seperti itu. Ya kalau tamatan alien tidak bisa itu. Apa itu jin, apa itu setan? Ya. Benar yang dikatakan Pak Tasrif membaca. Dia sebagai fisikawan, begitu hanya membaca Al-Quran, dia rasa-rasa seperti yang dikatakan ilmu saya ini. Memang betul. Jangan harap dari orang Yayen, dari UIN akan menangkap fenomena yang tajam seperti itu. Setan itu, ini orang Yayen menciptakan setan-setan yang mukanya jelek, ya. Enggak tuh. Iya. Jin itu bombok cila tuh dikasih bahasa Bugis lagi bombok cila, popok tidak pernah ada itu, bohong itu. Tidak ada. Itu orang agamawan yang menciptakan itu. Parakan. Iya, ada halusinasi dalam ahli ilmu jiwa tahu toh. Tapi datang orang agamawan, dia kasih bentuk itu halusinasi seperti itu. Salah. Tanyalah ahli fisika. Karena ada fenomenanya, ada indikator-indikatornya itu bisa dia tangkap. Ya. Oke, terima kasih. Sedikit saya tambah Pak ya. Ya, silakan. Ada yang menarik tadi dibicarakan Prof. Kasim bahwa fenomena alien mungkin jin atau apa ya. Malaikat itu saya tanyakan waktu Parondai. Tetapi saya berbisik kepada seorang mungkin Pak Tasrif atau saya katakan, saya kok heran masa cuma bumi ini yang ditempati makhluk di alam raya yang demikian jutaan galaksi ya. Dia bilang masalahnya kita tidak tahu. Pengetahuan kita tidak sampai ke situ. Bisa saja ada makhluk yang kita tidak tahu. Bukan hanya malaikat, bukan hanya jin. Ada makhluk. Iya. Iya. Banyak. Artinya pengetahuan kita, state of the art pengetahuan kita belum sampai di situ. Karena alam raya maha luas ini, masa cuma bumi yang ditempati makhluk? Ya, mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Iya, belum kita tahu. Jadi mungkin nanti di masa yang akan datang, di mana perjalanan antar galaksi kita sudah menemukan rupanya ada makhluk cerdas. Ada buku yang ditulis oleh seorang penulis dari Turki yang sudah diterjemahkan, dia mengatakan bahwa suatu waktu seorang dosen filsafat di suatu universitas didatangi oleh makhluk yang berwajah manusia tapi sesungguhnya dia tidak berwajah manusia, dan dia perkenalkan dirinya, saya bukan manusia, saya ini kelihatan seperti manusia karena saya mengubah diriku. Di mana Anda berasal? Saya berasal dari galaksi yang jauh.
Dan saya, iya, itu. Saya tidak bertanya kepada agamawan. Saya sekolah agama, tapi saya tidak percaya itu pun sekolah tinggi agama Islam. Pertanyaan saya Pak Tasrif ya. Yang kita membaca partikel, gelombang dan apa. Saya sudah beberapa kali beritahu mahasiswa saya kalau saya kemungkinan dalam waktu ini tidak terlalu lama kamu menyentuh layar HPmu ini, orang di sana merasakan kau punya sentuhan. Bisa enggak? Tinggal penelitian terus menerus. Persis logika santet itu, Pak. Ya itulah yang kita. Logika santet itu. Enggak ada, bukan enggak ada santet, tidak. Enggak, logika santet, maksud logika santet. Artinya bahwa dukun menusuk jantung, yang sakit di sana. Oh, bodoh. Iya begitu, begitulah. Itulah dimaksud klinik, jadi entar cuma tadi itu. Kalau di Indonesia itu klinik. Ya itu tadi karena. Oke, sudah. Bisa kalau menurut Prof. Tasrif itu kan Enggak, karena saya biasa baca partikel, gelombang, cahaya. Saya tidak paham toh. Fisika saya selesai waktu saya SMP. Kemudian saya masuk PGA, hilang fisika saya. Dan hanya SMP dan saya kenal itu. Ya, ada partikel, ada gelombang, ada dimensi. Pengetahuan saya hanya SMP. Tapi setelah lanjut saya membaca artikel, berdiskusi dengan teman-teman ekonom dan lain-lain, saya anggap ini perguruan tinggi agama Islam. Bukan di situ kita harus bisa mencari ini rahasia Al-Quran, bukan. Ya, bukan. Tapi pada kawan-kawan baik saintis maupun ilmuwan ekonomi, ilmuwan sosial, karena mereka menangkap itu fenomena. Fenomena itu real, ya. Real bagi mereka. Cahaya itu mereka bisa jelaskan. Ya. Bisa kan begitu? Saya tambah sedikit, Prof. Dalam ilmu tafsir, saya kebetulan dari tafsir, ada istilahnya mu'jam, ada tafsir, ada ulumul Quran, dan ada yang dibacakan tadi tentang ayat, ada bulan, sahar itu ada 12 kali berulang, Ramadan hanya 1 kali dalam Al-Quran, ini mu'jam. Nah, saya ingat ada ini tentang misteri, Prof. Saya ingat ilmu saya dulu. Dalam ilmu tafsir itu kan para mufassirin itu di sebelahnya ada sarah biasanya, huruf kecil. Di bawahnya biasa asbabun nusulnya. Ya. Di situ ada ayat, ada dalam 29 surah Al-Quran, itu ada namanya Nashus Sarril Hakimus Sor. Itu ayat-ayat yang seperti Alif Lam Mim, Yasin, ada 14 huruf di situ. Yang semua mufassirin tidak bisa menerjemahkan apa arti Quran. Dan fenomena mujamnya yang menarik dari 14 huruf Al-Quran itu, ya, ada huruf hijaiyah yang dipakai. Itu selalu setelah ayat itu dimulai dengan setelahnya ayat keduanya, ayat setelahnya itu dengan Al-Quran membicarakan Alif Lam Mim, Salikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Ya, Yasin, Alif Lam Mim Ra. Itu ada 29 kali, Prof. Jadi saya ingin bilang bahwa Al-Quran semakin kau gali, semakin kau menemukan misterinya. Dan kebanyakan saya punya aplikasi di dalam HP saya. Ada dulu kita kalau ulama, Prof, guru tak dulu itu dia kita nasi di bola. Lah sekarang kitab itu ada di dalam aplikasi Bahsul Quran namanya. Di situ mu'jam Arab, ya, mu'jam Arab, sarahnya gitu Quran, bahkan sampai nasnya, nas jenis bacaannya itu sudah ada gitu, Bro. Jadi saya ingin melihat bahwa fenomena metaverse ini dengan yang ada sekarang, pendidik, guru, maaf kalau dia hanya mengajar konten, dia akan kehilangan ranah. Dia kalau dulu kita kalau tidak ada guru, tidak ada pesantren, kita tidak bisa belajar. Ya, tapi fenomena pandemi kemarin membuktikan bahwa tanpa guru, ya, tanpa guru kita bisa ada. Fenomena pandemi kemarin mengkonfirmasikan bukan tentang apa atau siapa, tapi bagaimana cara kita mengajar. Ya, guru akan kehilangan legitimasi nantinya kalau dia tidak kembali ke fungsi awalnya sebagai huswatun hasanah, kembali menjadi pendidik, apa, memberi teladan, Pak, fungsi Nabi. Dia bilang guru kalau dia hanya membawa wacanakan sebuah
konten seperti yang diceritakan Prof. Tasrif, apa, siswa akan lebih tahu itu Pak dengan Google gitu. Ya, Google Search lebih memahami itu dengan aplikasi yang tadi. Fungsi pendidik saat ini dan ke depan akan kembali ke fungsi yang paling mendasar, yaitu apa? Memberi teladan, menjadi pendidik Pak. Kalau kau suruh siswamu, mahasiswamu datang jam 7, sebelum jam 7 kau harus datang. Itu yang paling mahal nanti Prof, menurut saya. Jadi fungsi-fungsi semakin kitab, saya ingat kemarin guru tak tanya Prof, guru tambok dalek sebenarnya anak kita, nah langsung dia bilang begini di akhir masa hidupnya, tania matu kita enas hikmah mi, ya. Jadi dia di akhir hidupnya di usia lebih, dia bilang hikmah yang paling penting dari semua deretan kitab yang ada di sini. Itu kira-kira Prof saya ingin menjawab tentang sudah misteri. banyak orang seperti yang Dalek di Indonesia. Iya. Abad-abad yang lalu sudah banyak seperti Iya. itu. Tapi peradaban Indonesia tempat jalan terus. Karena kita tidak beri mimbar kepada saintis yang membaca Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran berdasarkan pengetahuannya. Satu hari setelah kita lebaran, saya di SSB mengatakan, meskipun tidak pernah saya teliti, berdasarkan pengalaman saya mendengarkan khutbah Jumat dan khutbah Id, nyaris tidak ada tema khutbah berbicara tentang sains dan ekonomi. Saya minta mundur para guru-guru agama itu, berikan mimbar kepada para saintis dan ilmuwan-ilmuwan sosial dan yang memahami Al-Quran, supaya lebih tercerahkan. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Sudah banyak ulama seperti yang Dalek. Saya minta maaf ya. Saya tetap doakan beliau. Ya. Tapi bukan beliau saja. Ada Buya Hamka. Ya, tapi tamatan agama semua. Yang mencerahkan. Tapi pencerahannya tidak membuat akselerasi kita menuju peradaban bangsa. Sehingga, ya, pada ilmu pengetahuan, kuncinya pengetahuan. Ya. Terakhir, SMA atau SMP Kristen ikut kompetisi Olimpiade ekonomi syariah, dia juara. Baca tuh dari Papua, SMA Kristen atau SMP Kristen ikut kompetisi ekonomi syariah, mereka menjuarai itu kompetisi. Hah? Hoax. Ya memang banyak hoax Pak Taslim ya, memang banyak. Ya. Iya. Mubalik juga banyak bikin hoax. Terutama Syiah itu. Selalu dia Ali bin Abi Thalib mengatakan dari mana sumbernya? Ya, Ali bin Abi Thalib. Makanya biasa saya minta sebutkan sumbernya. Supaya kalau ada sumbernya ya kita rujuk bersama sumber itu. Nanti sampai subuh kita bicara. Baik, sebelum kita berakhir, Kak Prof Tasrif kasih komentar mengenai. Oh iya. Mudah-mudahan saya tidak lupa tadi, tapi saya akan address dulu yang disampaikan oleh Pak Tamsil tadi itu. Di lembaganya Pak Taju di pengkajian pengajaran itu, pengembangan instruksional, itu ada teorema begini. Dalil bahwa tujuan pembelajaran itu di ujung-ujungnya adalah menyadarkan orang bahwa tidak perlu guru. Dan saya sepakat itu. Dan ternyata kan tujuan pendidikan tinggi adalah menghasilkan alumni yang mampu belajar mandiri berkelanjutan. Jadi diantar saja sampai dia jalan sendiri. Nah, dalam kaitan itu saya biasa sampaikan juga kepada mahasiswa ya. Saya mengajari senior-senior saudara, saya tidak bilang anak-anak, saudara, seperti style ini tidak terlalu menyuapi, tapi beberapa di antara saudara senior-senior saudara itu kan sudah sangat mandiri dan ada yang sekolah S2, S3 di tempat lain. Stylenya sama. Jadi saya mau bilang bahwa coba lihat itu ayam yang biasa melihat anak ayam, kalau sudah besar-besar itu ayam mau mendekat sama induknya, saya tanya, di apa itu? Dia bilang disuruh pergi Pak. Ya, dipitok kan. Jangan dekat-dekat lagi. Itu maksudnya
diajari dulu nanti pembelajaran mandiri berkelanjutan. Nah, ini yang saya sambung tadi dari Pak Tamsil tadi, bahwa esensi guru adalah teladan nanti. Dia menjadi sumber inspirasi. Akhlak. Jadi itu kalau orang masuk di ITB, sebenarnya itu dosen-dosen ITB tidak mengajari dengan baik itu. Tapi orang yang sudah masuk di sana itu sudah jalan sendiri memang. Bayangkan terbaik dari 1 sampai 5 dari SMA seluruh Indonesia masuk di situ. Dia sudah jalan sendiri. Jadi tinggal inspirasi. Artinya keteladanan yang disampaikan. Karena kita tanya apa sesulit apapun kepada dosen itu, dia tahu. Nah, itu yang harus tapi tidak perlu dosen itu terus-terus mencokoki, artinya kasih begini, lihat saja. Tapi kalau kau buntu di ujung-ujungnya, kau tanya, insya Allah bisa itu. Paling tidak dia bisa tunjukkan bahwa ini yang Jadi itu tadi. Nah, terkait dengan Prof. Kasim tadi ada 2 hal di situ. Sebenarnya tidak terlalu sulit sekarang itu kalau misalnya Sarabat di sini kemudian dirasakan di situ yang ke ilmu-ilmu zaman dulu ya. Dia lihat itu perempuan yang ditaksir, dia merasakan orgasme di situ hanya karena dia main-main tangan di sini kan. Nah, itu kan sama gitu, ini gelombang ini HP ini tuh kita kontrol dari jauh, itu hal yang sudah biasa saya. Itu permainan gelombang permanen saja. Yang masuk ke alam gaib itu yang tadi Rosen, Einstein, Podolsky. Karena terpisah sangat jauh, temannya di sini berubah juga di situ. Kan dalam teori kuantum itu tidak mungkin kita tahu secara pasti apa yang. Nah, itu yang ditawarkan oleh Einstein, bahwa kalau itu teorimu benar, maka ada gejala begini yang sangat aneh. Tapi yang aneh itu justru terbukti. Dan penyingkapan itu, eksperimental Podolsky, Rosen, Einstein itu membawa kita pada alam semesta itu ada ruhnya, ada gaibnya di situ. Bayangkan tidak berkomunikasi toh, kita anggap ini benda ini mati, padahal dia kayak berkomunikasi. Memang beriman kepada yang gaib. Ya, itu beriman kepada yang gaib. Perlu dipelajari tapi diyakini, Prof. Nah, kira-kira makanya rukun iman itu ada yang beriman. Tersingkap jadi. Iya, saya. Maaf Pak Presiden, saya tidur tadi sore 2 jam Pak, karena saya mau ikut diskusi. Jangan karena waktu kita ya. Baik. Saya mau, ada yang menarik dari protasi. Saya ingin menyampaikan kekesalan saya sama perguruan tinggi saya. Unhas pernah mengembangkan suatu konsep yang namanya pembelajaran berbasis mahasiswa, student center learning, dan itu sekarang tidak jalan lagi. Saya waktu itu terlibat di dalam mendesainnya. Di situ kita mempelajari beberapa mazhab pendidikan. Ada mazhab behaviorism, ada mazhab konstruktivis, ada humanis dan sebagainya. Yang kita anut sekarang, yang mestinya kita sudah tinggalkan adalah mazhab behaviorism yang dikembangkan oleh Pavlov. Apa itu mazhab behaviorism? Semua bersumber dari guru. Dan mahasiswa belajar melalui pembiasaan, mengulang-ulangi dan sebagainya, dicekoki. Dan itu Pavlov menguji teorinya menggunakan anjing. Setiap anjing itu mau diberi makan, dibunyikan lonceng. Akhirnya lama-kelamaan terbiasa, kalau lonceng berbunyi pasti ada makanan datang. Untuk menguji apakah anjingnya sudah terbiasa, suatu hari lonceng dibunyikan tapi makanan tidak datang, meleleh liurnya itu anjing. Itu yang kita lakukan sama mahasiswa. Mestinya kita beralih sudah konstruktivis atau humanis. Apa itu humanis? Tujuan pembelajaran di perguruan tinggi adalah mengantar mahasiswa untuk mengembangkan fitrahnya yang diberikan oleh Allah. Jadi cara mengajar kita itu tidak boleh hanya satu cara. Dilihat dulu, dipetakan dulu potensi-potensi pembelajaran mahasiswa. Jadi kita harus mengenal banyak sekali model pembelajaran. Itulah yang disebut intinya experiential learning, di mana ada 50 mulai pembelajaran yang ada di situ. Nah, Unhas itu baru berhasil melatih sekitar 300 dosen dari hampir 2000 dosen, dan dihentikan itu proyek.
Seandainya Unhas mengembangkan itu Pak, sudah banyak universitas datang belajar di sini. Apa itu student center learning? Dihentikan di tengah jalan. Ya, siapa rektor waktu itu, saya tidak mau menuding siapa. Jadi coba lihat, itu masih berjalan di Unhas sekarang, bahwa model pembelajaran di perguruan tinggi itu berbeda dengan di sekolah menengah. Di sekolah menengah mahasiswa adalah pedagogi, sedangkan di perguruan tinggi adalah andragogi, mengarahkan mahasiswa untuk belajar mandiri seperti yang dikatakan oleh Prof. Tasrif. Jadi peranan dosen itu hanyalah fasilitator. Jadi mengantar mahasiswa untuk mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Dosen itu hanya facilitating them. Itu yang dimaksud dengan Pak Tasrif sendiri. Tapi apa yang terjadi di UNAS kembali lagi kepada behaviorisme, membiasakan mahasiswa yang pernah digunakan anjing percobaannya. Itu kan selama ini dianut. Makanya banyak mahasiswa bingung masuk UNAS. Mereka memang sarjana, tetapi coba tes pengetahuannya Pak. Karena mereka dicekoki. Kita tidak pernah memetakan ini mahasiswa potensi belajarnya apa. Kita hanya mengenal satu model pembelajaran untuk potensi yang berbeda-beda. Banyak mahasiswa yang frustrasi. Ada kisah seorang mahasiswa yang berbakat otomotif, dia sebelumnya khususnya dia otomotif, dia penggemar balap mobil. Mamanya memaksa dia masuk sekolah musik. Setelah dia tamat, akhirnya biola yang dia mainkan selalu ngeong 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 ngeong, bunyi motor. Artinya banyak orang salah bakat, dipaksakan masuk perguruan tinggi karena dia bilang musik itu banyak pasarannya, dokter itu banyak pasarannya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah saya sesali karena student center learning itu dihentikan, mendidik mahasiswa supaya mandiri. Makanya dalam mengajar kita tidak di perguruan tinggi tidak boleh mengatakan anak-anakku sekalian, karena itu parenting berlaku di SMA, saudara-saudara sekalian. Karena kita menghargai sebagai mahasiswa yang sudah dewasa. Itu saya tambahkan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah jam 10 dan kita mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita bikin lagi seperti ini. Karena kalau terlalu lama editing saya ini juga kalau kasih masuk di YouTube lebih dari 1 jam, dia setengah mati juga nanti renders. Mungkin 1-2 hari. Sebelum kita tutup mungkin Kak Taslim bisa memberikan closing statement dengan diskusi kita hari ini. Terima kasih. Secara umum kita meyakini bahwa perubahan itu ada. Sebagian harus disyukuri, tapi sebagian pula lainnya harus hati-hati diarahkan. Direction. Al-Quran dan hadis itu fondasi. Jadi jangan sampai kita menganggap itu sebagai suatu tendensi negatif. Harusnya diberi muatan yang positif. Bayangkan misalnya andaikan seluruh alumni SMP itu sudah hafiz Quran ya. Itu dia akan mudah sekali untuk belajar fisika, ekonomi, apapun dia bisa pelajari dengan baik. Karena itu pedoman dari yang menciptakan alam raya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. SSB kita akan selalu menyiapkan ruang untuk percakapan, tapi tentu kita berharap bahwa ruang percakapan itu juga melahirkan keakraban. Ini yang penting buat kita semua. Banyak sekali komentar adik-adik di SSB itu selalu mengatakan, takut Kak bicara di situ deh, karena macam-macam. Padahal sebetulnya Prof. Kasim sudah bilang tadi, masuk aja, mau kontroversi nggak apa-apa, nggak ada urusan lah ya Pak Taslim itu macam-macam. Tapi yang bagus juga menurut saya. Dan hari ini mungkin situasinya bagus sekali kita diskusi. Minggu depan atau bulan depan kita diskusi yang lebih bagus. Kenapa saya ngambil tema kita megatrend? Karena memang sesuatu yang kalau kita tarik dari persoalan agama memang tadi kontroversi. Kalau kita lihat, coba kita bayangkan misalnya omset fashion muslim itu mencapai 300 triliun.
dalam 2021. Ya kan? Satu perusahaan yang namanya Wardah yang memproduk kosmetik muslim, fashion muslim, omsetnya dia 390 miliar dalam 1 tahun. Gila semua. Sudah bisa bikin partai. Ya, jadi memang perkembangan perubahan itu yang luar biasa. Persoalannya kemudian yang kita diskusikan sekarang ini, apakah juga bisa ikutan seperti itu? Ya kan? Tadi saya agak lupa, Prof. Tasrif ya. Saya dapat Al-Quran itu kira-kira 21 tahun yang lalu, cetakan baru yang berujung yang sekarang. Ya, kalau sekarang kan yang habis di satu baris, dan yang lebih hebat lagi, dia 15 baris. Semua Al-Quran sekarang begitu. Ya pokoknya. Artinya apa? Setelah teknologi itu masuk, ya kan? Percetakan Al-Quran itu bisa diatur sedemikian rupa, dia bisa habis di ujung halaman, dan kalau kita lihat Al-Quran sekarang pasti 15 baris gitu ke atas. Dan cukup dengan jumlah halaman sekian. Ya, saya nggak tahu. Tapi seperti itu. At-Taubah tidak ada bismillahnya, tapi dia tetap susun 15 dari atas ke bawah. Ini terima kasih atas teman-teman sekalian kehadiran hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu dalam tema yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.